Lokomotif sebagai penggerak utama rangkaian kereta harus memiliki bobot yang cukup supaya tidak mengalami selip saat menarik rangkaian. Tapi, bobot lokomotif di Indonesia dibatasi oleh kondisi jalan rel dengan kemampuan pembebanan yang terbatas. Akibatnya, ukuran lokomotif di Indonesia tidak bisa sebesar di negara lain. Ikuti cerita tentang perkembangan tekanan gandar dan pengaruhnya pada ukuran lokomotif bersama kereta Nostalgia. Jalur kereta, walaupun sekilas kelihatan sederhana, sebenarnya merupakan struktur yang sangat rumit. Tersusun dari komponen-komponen seperti rel, bantalan, penambat, lapisan pondasi, dan tanah dasar yang disusun dalam sistem konstruksi dengan perhitungan detail, sehingga dapat dilalui kereta api secara cepat, aman, dan nyaman. Konstruksi jalan rel menyediakan permukaan mendatar yang halus dan rata secara menerus, serta mempunyai koefisien gesek yang kecil untuk gerakan kereta api. Jalan rel bukan hanya menjadi pemandu arah jalannya kereta api, tetapi juga bekerja memikul tekanan vertikal akibat beban kereta api. Beban itu diteruskan ke area yang luas di bawahnya melalui bantalan dan balast. Beban vertikal ini dihasilkan dari bobot lokomotif, kereta, dan gerbong yang lewat. Beban yang diterima rel bertumbuh pada roda kereta yang meneruskan berat di atasnya. Tapi beban yang diterima rel ini tidak dihitung dari jumlah roda, tapi jumlah as roda. Inilah yang dikenal sebagai tekanan gandar. Jalur rel dirancang dengan kemampuan menahan tekanan gandar dengan jumlah tertentu. Hal yang sama juga berlaku bagi jembatan kereta api yang mempunyai batas kekuatan tertentu. Jika tekanan gandar kereta yang lewat melebihi kemampuan jalan rel dan jembatan, maka akan menimbulkan kerusakan dan membahayakan perjalanan kereta. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui kekuatan beban maksimum dari jalur rel dan menyesuaikannya dengan tekanan gandar sarana perkereta-apian yang dioperasikan. Mengetahui tekanan gandar lokomotif dan sarana kereta api sebenarnya tidak sulit. Perhitungan kasarnya bisa didapatkan dengan membagi berat sarana dengan jumlah as roda yang menumpunya. Sebagai contoh, mari menghitung tekanan gandar lokomotif legendaris Indonesia yaitu CC201. Menurut data teknis, berat operasional satu unit CC201 adalah 84 ton. Jika CC201 mempunyai 6 as roda, maka tekanan gandar CC201 adalah 84 dibagi 6, yaitu 14 ton. Bagaimana dengan lokomotif diesel terberat PT KAI, yaitu CC202? Berat operasional CC202 adalah 108 ton dan memiliki 6 as roda, sehingga tekanan gandarnya 18 ton. Tekanan gandar ini masih sesuai dengan tekanan gandar maksimum jalur 1067 mm di Jawa dan Sumatera. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012, tekanan gandar maksimum di jalur 1067 mm adalah 18 ton, sedangkan untuk jalur 1435 mm tekanan gandar maksimumnya adalah 22,5 ton. Dalam perjalanan sejarah perkereta-apian Indonesia, tekanan gandar maksimum pada masa lalu tentu tidak sebesar sekarang. Jalur-jalur di Pulau Jawa pun tidak seragam, mengingat begitu banyak perusahaan kereta api yang beroperasi di Jawa pada masa Hindia Belanda. Tidak semua perusahaan mengoperasikan jalur lintas raya, sebagian besar malah mengoperasikan jalur tram dan jalur cabang dengan tekanan gandar yang kecil.
Konsekuensinya, lokomotif dan sarana yang dioperasikan terbatas bobot dan ukurannya. Sedangkan SS, sebagai perusahaan kereta api terbesar pada masa Hindia Belanda, memiliki jalur lintas raya dengan tekanan gandar maksimum 12 ton. Sebuah ukuran yang cukup besar untuk masa itu, tapi tetap dipandang ringan untuk ukuran Eropa. Setelah kemerdekaan, tekanan gandar maksimum 12 ton ini yang diupayakan untuk bisa dicapai di jalur-jalur lintas raya yang dioperasikan oleh DKA. Tapi, kondisi perkeretaapian yang berantakan pasca pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan membuat hal ini menjadi tugas besar bagi DKA. Walaupun belum tuntas revitalisasi jalur seluruhnya, modernisasi perkeretaapian tidak bisa ditunda, termasuk mendatangkan lokomotif-lokomotif baru yang memiliki bobot yang besar. Dua seri lokomotif pertama yang didatangkan oleh pemerintah Republik Indonesia ternyata masuk dalam kategori lokomotif berat. D52 buatan Krupp Jerman Barat yang didatangkan pada tahun 1950 mempunyai berat 74 ton dengan tekanan gandar 13 ton. Tekanan gandar D52 yang lebih dari 12 ton ini cukup membuat hati-hati DKA sehingga sempat dibatasi daerah operasionalnya. Kemudian tiba CC200 buatan General Electric Amerika Serikat pada tahun 1953 yang malah lebih berat dari D52, yaitu 96 ton. Tapi anehnya, DKA justru mengoperasikan lokomotif ini ke berbagai jalur. Hal ini disebabkan susunan roda CC200 yang unik. Aslinya, CC200 dirancang memiliki 6 as roda, dan jika menggunakan konfigurasi roda aslinya, maka tekanan gandar membengkak sebesar 16 ton. Jauh di atas kekuatan maksimum jalur di Jawa saat itu yang mayoritas hanya 12 ton. Karena itu, General Electric menambahkan 2 roda idle pada bagian tengah sehingga CC200 mempunyai total 8 as roda. Tekanan gandarnya pun turun menjadi tepat 12 ton dan bisa dioperasikan ke berbagai jalur. Roda idle ini rencananya akan dilepas jika jalur kereta api di Jawa kondisinya sudah lebih baik. Tapi ternyata, sampai hari ini pun CC200 tetap mempunyai 8 as roda. Menambahkan as roda adalah cara paling praktis untuk menurunkan tekanan gandar. Selain CC200, cara ini pun digunakan pada lokomotif endemik Sumatera Barat yaitu BB204. Menghadapi jalur Sumatera Barat yang mempunyai tekanan gandar maksimum 11 ton, SLM Winterthur Swiss menambahkan 2 as roda tambahan pada BB204 yang berbobot 55 ton. Tambahan roda ini langsung menurunkan tekanan gandar BB204 menjadi hanya 9 ton saja. Seiring waktu, kondisi jalur-jalur di Jawa terus diperbaiki sehingga tekanan gandar maksimum semakin meningkat. Dari 12 ton, lalu naik menjadi 13 ton, sampai akhirnya 14 ton menjelang kedatangan CC201 di masa PJKA. Pada saat kedatangan CC201 di tahun 1977, peningkatan jalur belum bisa menyentuh semua jalur. Akibatnya, wilayah operasional CC201 dibatasi. Sebagai gantinya, dioperasikan BB203 yang serupa dengan CC201, tapi hanya memiliki 4 traksi motor dan bobot yang lebih ringan. Kondisi jalur kereta api di luar Jawa pada masa DKA dan PNKA lebih memprihatinkan lagi. Tekanan gandar maksimum yang masih berada di bawah 12 ton membuat modernisasi perkeretaapian berjalan lambat. Hanya lokomotif-lokomotif ringan yang dapat dioperasikan di sini. Tapi, justru dari Pulau Sumatera, sejarah perkeretaapian ditorehkan, tepatnya dari Sumatera Selatan dan Lampung. Seiring meningkatnya permintaan angkutan batu bara dari Muara Enim, maka dilakukan perbaikan jalur kereta api sehingga bisa dilalui oleh lokomotif dan gerbong batu bara yang berat. Sebagai persiapan operasional kereta Babaranjang dan kedatangan lokomotif CC202, maka jalur kereta ditingkatkan tekanan gandar maksimumnya menjadi 18 ton, yang akhirnya menjadi nilai standar pada semua jalur kereta api di Indonesia.
Memang, jika dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, tekanan gandar 18 ton sangatlah kecil. Masih jauh rasanya untuk mengharapkan kehadiran lokomotif-lokomotif berukuran raksasa beroperasi di Indonesia. Meningkatkan tekanan gandar maksimum pada jalur kereta bukanlah hal yang mudah dan murah. Dibutuhkan rekayasa teknis dengan biaya yang besar. Seluruh badan jalan dan komponen-komponen jalan rel harus ditingkatkan kekuatannya. Pemadatan tanah, balas yang lebih tebal, jarak bantalan yang lebih rapat, rel berukuran besar, dan perkuatan jembatan. Jadi, untuk saat ini, lokomotif-lokomotif bertekanan gandar 18 ton yang bisa dioperasikan di Indonesia dan sudah mencukupi kebutuhan angkutan barang serta penumpang sampai beberapa puluh tahun mendatang.